dihubungkannya ke kutub negatif, ya, kutub negatif, itu akan mempunyai panas terbesar ada di benda kerja, ya, panas terbesar ada di benda kerja sebanyak 2/3 panas itu ada di benda kerja, 1/3 panas ada di tungsten, ya. Nah, karena panas besar di sini, maka penetrasinya dalam, ya. Nah, kemudian elektrodanya memang sengaja dibuat negatif, ya, supaya dia tidak overheating. Nah, terus kemudian kita punya yang namanya efek penghilangan oksida atau cleaning action. Ya, nah cleaning action itu artinya Anda menembakkan atau menumbuhkan argon positif karena dia terionisasi oleh busur listrik di sini. Ya, akan ada aliran listrik, ya, gas terionisasi. Nah, itu menumbuk permukaan oksida sehingga menoknoutkan jadi mengeluarkan si oksigen, ya, atom yang knockout, ya, jadi dikeluarkan dari permukaan. Nah, itu namanya oxide cleaning, ya. Jadi ini ada logam atau metal oxide itu dalam bentuk film itu akan terkupas, ya, terkupas oleh adanya bombardment dari argon, ya. Nah, itu namanya cleaning action. Jadi di sini oxide cleaning action itu hanya ada pada DC elektroda positif dan AC, ya, tapi tidak ada pada DCNN, ya. Kenapa? Karena tadi justru kalau DC elektroda negatif itu argon atau ion positifnya malah ke atas, ya, malah ke elektrodanya, ke tungstennya, sehingga dia tidak memberikan efek seperti gambar yang sebelah kiri ini, ya. Tapi kalau yang DC elektroda positif, ion positifnya menumbuk ke sini, walaupun panasnya itu ada terbesar di sini, ya. Di sini panasnya terbesar, tapi kan dia didinginkan dengan cooling rate yang ada, maka dia bisa aman. Walaupun jarang dipakai, ya, DC elektropositif untuk GTAW. Biasanya ini, tapi karena nggak ada efek oxide cleaning seperti mengelas aluminium, maka aluminium lebih banyak dipakai yang AC. Nah, AC itu satu siklusnya, setengah siklusnya adalah positif elektrodanya, setengah siklusnya lagi adalah negatif. Jadi dia punya cleaning action. Walaupun cleaning actionnya itu kurang sebaik yang ini, ya. Jadi cleaning action ini oke, ini oke, ya, ini tidak. Nah, itu dari segi cleaning action. Nah, dari segi penetrasinya, tentu yang paling panas di benda kerja ini yang dia paling dalam, ya. Yang ini paling shallow atau paling dangkal, ya. Nah, ini tengah-tengah karena satu siklus menyerupai ini, satu siklus menyerupai yang ini, ya. Jadi penetrasinya yang ini deep dan narrow, yang ini shallow dan wide. Nah, yang ini medium, ya. Oke, itu kira-kira perbedaan polaritas yang digunakan pada gas tungsten arc welding. Nah, kalau mau lebih bagus lagi mengelas aluminium, yang menggunakan AC yang frekuensinya ditinggikan supaya penggunaan arusnya tidak terlalu tinggi sehingga tidak overheating di filler metalnya. Nah, penggunaan elektrodanya itu butuh kekuatan pasti, ya, butuh kekuatan. Tapi kan tungsten relatif kuat juga, ya. Tapi dia perlu menciptakan busur listriknya yang lebih stabil, ya, lebih stabil. Makanya ditambahkan unsur sekitar 2% cerium atau thorium untuk menghasilkan elektron emissivity yang lebih baik. Apa itu elektron emissivity? Yaitu ability of the electrode tip, ujungnya elektroda tadi, untuk mengemisi elektron, ya, supaya busur listriknya lebih stabil. Kenapa? Karena nanti arc startingnya jauh lebih mudah dan tentu
dengan higher emissivity maka lower electrolytic temperature. Ya, itu lebih awet jadinya. Ya. Kalau di sini kan disebutnya lower electron emissivity menyebabkan higher electrolytic temperature. Nah, kita tadi menambahkan thorium untuk meningkatkan, jadi lower electrolytic temperature yang dibutuhkan untuk mengemisi elektron sehingga tidak overheating. Jadi less risk of melting the tip. Ya. Jadi itu ininya tujuannya ditambahkan thorium atau cerium. Nah, untuk mengklasifikasikannya si elektroda yang digunakan itu ada AWS classification, itu dibedakan atas komposisi. Nah, mereka memberikan warna untuk pembedanya. Ya. Jadi warna green apa, oranye, black. Nah, makanya dalam tabel yang berikutnya itu kita bisa lihat ya di sini yang warna hijau itu yang murni tungsten tanpa ditambahkan unsur-unsur seperti cerium dan thorium. Terus kemudian yang kalau dikasih cerium saja 2% itu grey dan seterusnya. Ya, ini bisa dilihat di ANSI AWS AS-12 ya, itu terkait dengan spesifikasi tungsten dan tungsten alloy electrodes untuk arc welding. Ya. Makanya perlu banyak melihat kepada buku standar, ya itulah karena banyak yang mengatur semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa diinikan. Jadi sebetulnya welding itu ya memang banyak buka bukunya untuk melihat mana yang tepat dipakai dan sebagainya. Nah, kemudian kaitannya dengan shielding gas. Nah, shielding gas itu yang umum adalah argon dan helium. Lebih banyak argon. Kenapa lebih banyak argon dipakai? Karena dia lebih berat. Ya, dibandingkan dengan helium. Artinya apa? Jadi dia tidak mudah tertiup angin. Apalagi kalau Anda mengelasnya di workshop yang agak terbuka ya. Kan kalau di galangan kapal itu workshopnya kan tinggi hanggarnya dan relatif angin, apalagi adanya dekat laut ya, itu angin agak besar. Jadi membutuhkan kepadatan gas supaya tidak tertiup angin. Nah, selain itu konduktivitas termalnya pun dari si argon itu lebih kecil, ya. Jadi dia lebih banyak menghasilkan penetrasi yang lebih dalam dan narrow, ya, deep dan narrow dibandingkan dengan helium, ya. Terus starting arc-nya lebih mudah untuk yang argon, ya karena tadi emisivitasnya lebih tinggi, terus kemudian dan lebih stabil, ya, lebih stabil. Namun demikian, helium pun juga punya keunggulan, ya. Jadi kalau Anda menggunakan helium, tidak menggunakan argon, maka Anda bisa memberikan heat input atau energi lebih besar atau arus lebih besar, ya. Nah, ini akan memudahkan untuk mengelas material-material yang lebih tebal dibandingkan dengan argon, ya. Apalagi juga kalau Anda menginginkan filler metalnya yang ditambahkan itu dijalankan secara otomatis. Nah, lebih handal yang menggunakan helium. Ya. Terus kemudian ya itu sudah semuanya saya jelaskan. Terus dengan DC elektroda positif atau AC, argon memiliki greater oxide cleaning action dan helium. Ya. Jadi cleaning actionnya pun argon lebih karena tadi ya. Ion argon positif itu kemampuan membombardirnya itu menumbuk ke permukaan oksida itu lebih kuat dibandingkan dengan helium. Oke, ini tabel tentang macam-macam gas dengan sifat-sifatnya ya. Argon itu di situ tadi densitasnya 1,7 ya, jauh lebih berat daripada yang helium ya. Terus ini chemical simbolnya, ya, ionization potensialnya, ya, ini bisa lebih sedikit dibutuhkan, temperaturnya lebih nggak begitu panas atau emisivitas panas lebih tinggi. Nah, typical defects di dalam gas tungsten arc welding ini hampir sama sebetulnya dengan arc welding yang lainnya. Tapi khusus untuk TIG itu karena menggunakan tungsten, maka problem yang sering
dikhawatirkan itu adalah adanya titanium yang terlalu tinggi temperaturnya karena cooling sistemnya kurang bagus, dia terjadi uh, terbakarlah si tungstennya masuk ke dalam well pool sehingga menyebabkan terkontaminasi. Ya, itu biasanya sudut yang kurang tepat dari torch-nya atau skill dari si weldernya kurang begitu uh, bagus ya. Kemudian, nah survei porositas ini karena tadi gas yang ketiup ya itu sering menyebabkan porositas, jadi perlindungannya tidak efektif. Terus crater pipes itu pada saat menjelang akhir pengelasan, oksidasi khususnya material yang oxide filmnya itu sangat stabil seperti stainless steel ya mudah terbentuk chromium oxide. Biarpun Anda hilangkan chromium oxide-nya, dia cepat tumbuh lagi chromium oxide yang baru. Ya, itu bisa menyebabkan problem pada root run. Ya, makanya root run itu perlu ada backing gas. Selain gas yang di atasnya yang dilindungi, backing gas itu juga penting. Jadi backing gas itu artinya kalau Anda mengelas, ini kurang tebal ya. Jadi kalau Anda mengelas, nah ini ada root run-nya seperti ini. Nah, waktu Anda ngelas root run kan seperti ini. Ya. Nah, atasnya ini Anda bisa lindungi dengan gas. Tapi yang bawahnya ini, ya ini platnya kan. Yang bawahnya ini kadang-kadang bereaksi juga atau bertemu dengan permukaan. Makanya di sini kasih semacam backing, ada tempat masuk dan keluarnya gas. Jadi dikasih juga gas di sini ya untuk menjaga supaya tidak teroksidasi. Yaitu untuk mengatasi problem yang ini root by poor gas cover ya. Jadi ini. Nah, kalau root concavity itu karena Anda kasih pressure-nya terlalu tinggi ya. Jadi dia tertiup ya. Waktu dicair belum beku Anda sudah tiup dia ya karena kekencengan ya flow rate-nya terlalu tinggi ya. Nah, lack of penetration ini ya memang makanya perlu root run di sini agar yakin penetrasinya. Jadi kalau Anda mengelas satu plat seperti ini ya. Kalau Anda yakin satu run itu bisa, ya harus betul-betul terpenuhi. Jadi di bawahnya itu harus seperti ini. Nah, ini Anda harus yakin lebih sedikitnya sini. Di sininya lebih dikit ya. Nah, ini full penetrasi. Kalau Anda nggak yakin, ya takutnya Anda ngisinya cuma sampai sini saja, misalnya ini sampai sini aja, sehingga ada celah di sini dikit ya, ada celah dikit, maka Anda bagusnya pakai root run ini, baru run yang kedua Anda yakin dia akan terisi penuh. Nah itu untuk menghindari lack of penetration digunakanlah root run. Ya. Apa keunggulan dari gas tungsten welding dibandingkan tentunya dengan SMAW ya? Itu dia akan atau dengan GMAW juga bisa ya. Dia cocok untuk mengelas yang tipis ya. Mengelas yang tipis. Terus kemudian dia bisa juga digunakan untuk mengelas yang reaktif karena ada gas yang melindungi. Ya. Terus kemudian karena feeding rate dari filler metalnya itu terpisah dengan elektroda, beda dengan yang nanti gas metal arc welding kan feedingnya dari si filler dari elektroda itu sendiri, maka feeding itu menentukan arus. Nah, kalau yang ini feedingnya kan manual atau otomasi tapi terpisah dengan elektroda sehingga dia tidak tergantung dari penggunaan arus. Berapapun arus yang digunakan itu tidak mempengaruhi berapa diameter kawat lasnya kecuali energi panas berapa yang diciptakan itu menentukan ini diameternya ya. Nah, jadi kita bisa melakukan variasi yang cukup leluasa.
Terus kemudian bisa juga dilakukan pengelasan yang tanpa filler metal, karena tadi dia bisa untuk yang tipis, terkontrol ya. Beda dengan yang lainnya, kalau dia tidak terkontrol arusnya, maka tidak bisa menggunakan plat tipis ya. Karena bisa tanpa filler metal. Tapi pada GMAW ya nggak bisa. Kalau GMAW Anda nggak bisa menggunakan autogeneos karena dia elektrodanya juga berfungsi sebagai filler metal. Apa kelemahannya yang utama? Yaitu deposition rate-nya rendah dibandingkan dengan bahkan dibandingkan dengan SMAW ya, karena dia tidak bisa untuk benda yang tebal-tebal ya. Karena arus juga terbatas penggunaannya, karena kalau terlalu tinggi arusnya, overheating, kontaminasi tungsten ke weld pool menjadi lebih tinggi. Tapi bisa diimprove dengan menggunakan tadi DC elektroda elektroda negatif, cuma cleaning actionnya nggak ada, makanya dilakukan preheating. Jadi material sebelum dilas itu dipanaskan dulu supaya penetrasi menjadi lebih dalam. Jadi bukan dirubah ke DC elektroda negatif, tapi karena dia tidak ada cleaning action ya, tapi kita gunakan proses preheat. Jadi pemanasan awal sebelum dilas. Jadi plat yang mau dilas itu dipanaskan sehingga akan menambah energi dan kita tinggal tambahkan lagi energi dari busurnya. Nah, akan ada power tambahan untuk mempenetrasikan lebih dalam. Oke, ada pertanyaan sampai sini diinterupsi aja ya. Kalau enggak saya langsung aja. Jadi kalau ada pertanyaan diselak saja. Tapi kalau nggak diselak berarti tidak ada pertanyaan, saya langsung ke topik berikutnya. Baik, kita masuk ke plasma arc welding. Nah, ini sebetulnya sama persis sama stick welding ya, tapi perbedaannya si tungstennya itu ditarik ke dalam. Ya. Jadi kalau pada stick welding ini saya ambil yang paling ini aja, gampang aja ya. Tungstennya keluar seperti ini, ya. Tapi kalau pada plasma, tungstennya ditarik ke dalam, jadi hanya ada di sini dia tungstennya, ya, tidak keluar. Kalau ini busur listriknya di sini, ya. Kalau ini busur listriknya di sini, ya, terus dia karena ada gas yang didorongkan, maka dia akan contraction ya. Nah, dia jadi kayak plasma begini. Ya, busurnya tidak melebar. Karena lebarnya cukup di sini, tapi karena dia mengionisasi gas yang diberikan, karena gas ini dipakai untuk terionisasi dan juga sebagai pelindung, ya, maka torch-nya lebih complicated dibandingkan TIG welding. Nah, maka keluarlah plasma. Ya. Jadi kalau gambarnya, nah ini Anda bisa lihat di sini gambarnya, ini elektrodanya, ya, tungstennya. Ya, masuk ke dalam. Kalau TIG kan dia ada di luar. Ya. Itu perbedaannya. Yang lain sama, tapi karena dia menggunakan gas sebagai pelindung juga, maka tabungnya jadi dua. Satu tabung gas untuk pelindung, yang satu tabung gas untuk menghasilkan plasma. Ya. Itu perbedaan mendasarnya. Makanya busur listriknya yang digunakan, yang dihasilkan, panjang busur listriknya kalau untuk yang plasma ya jauh lebih panjang karena dari ujung sini sampai ke benda kerja. Ya. Sedangkan yang TIG welding cuma ini aja. Ya. Makanya plasma arc welding itu membantu memudahkan si welder untuk mendepositkan si filler metal, karena Anda bisa kasih filler metal di sini, jaraknya kan aman di sini, jadi bergerak aman. Tapi kalau yang di TIG welding, Anda punya ruang yang agak sempit untuk memasukkan si elektrodanya, si filler metalnya. Ya. Itu keunggulan dari plasma, walaupun lebih mahal pasti karena torch-nya lebih complicated dan gasnya yang digunakan jadi double, ya tentu menambah cost. Tapi sebetulnya selain dia bisa untuk mengas aluminium yang tipis-tipis itu atau benda-benda yang reaktif, tapi banyak sekali digunakannya untuk motong, bahkan untuk cutting. Karena dia hasil potongannya lebih bagus daripada osiasitilen. Kalau osiasitilen kan curve-nya, hasil potongannya kan lebar. Kalau ini curve-nya, hasil potongannya kecil ya. Karena dia fokus kepada satu, apalagi Anda kalau pakai laser lebih fokus lagi ya.
Nah, terus kemudian jadi ini ya perbedaannya di constricted atau collimated si busur listriknya ya. Itu perbedaannya. Yang lainnya sama. Terus kemudian yang digunakan di sini lebih banyak DC elektroda negatif. Ya, beda dengan yang ini yang TIC. Kalau TIC kan DC elektroda positif atau AC ya, karena ada cleaning action. Nah, kalau ini dia tidak butuh cleaning action karena semburan dari plasma itu sudah mampu ya mencairkan si oxide film. Bahkan kalau untuk motong malah dia menciptakan oxide film. Ya, menciptakan oxide film dari logam yang cair terus teroksidasi dan disembur langsung menjadi gram-gram dari logam yang kepotong atau plat yang kepotong. Oke, kita teruskan. Nah, jenisnya dari plasma arc welding itu dibedakan atas dua tipe. Yang pertama, kategorinya non-transfer, ya, itu bisa menghasilkan temperatur 10.000 derajat Celcius. Ya, tinggi sekali ya, itu makanya oxide bisa dilumerkan di situ. Nah, apa artinya non-transfer? Jadi dia punya kutub positifnya ada di torch-nya. Ya. Kalau elektroda kan tadi dipakainya DC elektroda negatif ya, pasti ini negatif. Nah, kalau pada yang transfer ya, itu sampai 17.000 derajat Celcius karena dia benda kerjanya yang dipositifkan. Ya. Benda kerja yang dipositifkan. Nah, di sini Anda bisa lihat untuk tik seperti ini yang sebelah kiri tik ya, yang sebelah kanan plasma. Ya, itu hasilnya Anda bisa lihat ya. Ini dangkal ya, ini dalam dan bahkan bisa membuat seperti keyhole. Ya agak dalam penetrasinya ya dan runcingnya tajam begitu ya, sehingga heat affected zone-nya tidak terlalu lebar. Nah, Anda bisa lihat nozzle-nya lebih complicated. Jadi ada tungstennya di sini. Ini tungsten ya. Terus ada orifice untuk gas di sini ya untuk diionisasi ya. Terus kemudian ada lagi yang satu lagi gas untuk shielding. Sini di luar, ini shielding. Ini gas untuk shielding. Ya, kalau yang merah ini gas untuk diionisasi di sini menjadi plasma. Ya, ini gas untuk diionisasi menjadi plasma. Itu perbedaannya antara yang transfer dan non-transfer. Ya. Jadi kalau motong umumnya pakai yang transfer ya. Ini lebih tajam dibandingkan dengan yang non-transfer kan juga tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu tajam ini ya. Ini yang transfer. Oke ya. Jadi PAW ini atau plasma arc welding dapat digunakan menggunakan arus yang kecil bisa, arus yang besar sekali sampai 500 ampere juga bisa. Ya. Nah, biasanya kalau mau ngelas ya ngelas-ngelas yang tipis yang tanpa filler metal. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan keunggulannya bisa membuat keyholing ya dari si plasma seperti ini jadi bentuknya ini. Ah, ini dalam kan, penetrasinya dalam. Jadi Anda tidak perlu beberapa kali pas, cukup satu pas. Kalau yang biasa aja, ya, kalau Anda punya setebal ini, bat misalnya ya, Anda kan biasanya nggak bisa ngelas sekaligus. Ya, satu di sini, baru yang dibalik, keduanya baru di sini. Ya. Tapi kalau pada pakai plasma ini, dia bisa langsung. Karena dia sampai sini dalam. Nah, ini dalam. Ya, ini misalnya tadi yang batnya ya. Nah, inilah keunggulannya ya. Anda bisa menghasilkan keyholing. Ya, tentu ini harus dicari parameternya yang pas supaya bisa menghasilkan seperti ini, yaitu kombinasi antara orifice gas flow-nya, berapa yang dialirkannya, kecepatan ngelasnya, dan juga arus yang digunakan. Nah, itu bisa membuat keyholing. Ya. Nah, itu bisa menghasilkan full penetrasi.
Nah, apa aplikasinya untuk plasma arc welding? Ya, tadi bisa juga untuk coating, plasma coating bisa Anda dengar ya. Jadi misalnya Anda ingin mengeraskan suatu permukaan menggunakan flame bisa, oksitilen, tapi ini lebih canggih ya untuk powder spraying itu pakai plasma bisa. Terus bisa juga untuk merepair tools ya karena temperaturnya tinggi ya. Misalnya tambah daging dan sebagainya ya itu bisa. Terus untuk elektronik industri karena benda-benda tipis itu bisa juga ya. Untuk mengelas pipa juga bisa, khususnya pipa-pipa yang mudah teroksidasi tadi ya. Terus kemudian banyak digunakan untuk industri-industri aerospace karena banyak menggunakan aluminium. Jadi untuk mengelas aluminium paling banyak menggunakan plasma arc welding ya. Yang karena dia tidak membolehkan adanya heat affected zone yang lebar. Jadi keunggulannya dari plasma arc welding dibandingkan dengan gas tungsten arc welding karena dia merupakan pengembangannya ya. Jadi PAW ini less sensitif ya terhadap tadi eh, panjang busur listriknya ya karena dia lebih fleksibel untuk memasukkan si kawat lasnya. Jadi tidak memerlukan atau lebih less skill dibandingkan dengan TIG. Itu keunggulan yang utama. Terus kemudian bisa mempercepat welding speednya itu ya. Nah, kerugiannya atau kelemahannya, torch-nya ini karena lebih complicated, jadi lebih mahal dibandingkan GTAW. Ya, lebih mahal. Itu aja. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang berbeda dengan TIG, ya, yaitu gas metal arc welding. Jadi dia sifatnya consumable. Ya, ini consumable. Consumable. Ya, artinya elektrodanya itu selain sumber pembangkit listriknya itu juga sumber arus ya, tapi juga dia sebagai logam pengisi atau filler metal. Ya. Jadi prosesnya sama seperti busur listrik, seperti TIG welding, dia menggunakan gas ya sebagai sumber perlindungannya. Terus kemudian di sini perbedaannya ya, elektrodanya kalau yang TIG itu tungsten, tapi di sini menggunakan kawat las yang digulung di sini. Kawat lasnya digulung di sini. Nah, ada roll yang mengatur speednya, ya. Ini nanti yang menentukan arus. Terus kemudian masuk ke torch-nya dan dipakai untuk las. Nah, seperti ini ya. Bedanya kalau yang tengah-tengah ini, kalau saya kasih warna kuning, ini kalau di TIG welding ini tungsten, ya. Kalau di MIG atau GMAW ini kawat las. Kalau di TIG kawat lasnya kan terpisah, ya. Kalau di TIG tuh kawat lasnya kan di sini. Nah, ini kawat lasnya. Kalau TIG. Nah, kalau ini kawat lasnya yang kuning ini, ya. Yang kuning ini kawat las, yang birunya sama gas yang melindungi logam cairnya, ya. Terus kemudian semuanya kontak tube-nya ada di sini, ya untuk mendinginkan si torch-nya, bukan tungstennya. Kontak tube itu tidak perlu dia tidak pendingin, sorry. Dia tidak memerlukan pendinginan karena memang tidak menyebabkan overheating, bahkan justru sengaja kawat lasnya itu dilelehkan. Nah, kemudian di sini sama dengan TIG, jadi kalau kita menggunakan inert gas, ya disebutnya MIG. Tapi kalau kita menggunakan gas CO2 yang sering dipakai itu untuk baja ya, kayak di industri otomotif kan banyaknya pakai gas CO2 murah ya dan materialnya banyakkan baja. Ya, nah itu disebut yang lebih tepat adalah GMAW gas metal arc welding. Nah, kenapa digunakan CO2 ini? Karena dari CO2 ini menghasilkan lebih stabil busurnya lebih stabil dibandingkan kalau Anda menggunakan 100% argon. Ya. Dia bisa menghasilkan smooth metal transfer dengan sputter yang sedikit. Jadi di sini punya problem sputter. Ya, karena tadi elektrodanya berfungsi sebagai filler metal. Nah, perbedaannya di sini tidak menggunakan DC elektronegatif. Ya.
Nah, jadi dia menggunakan DC elektroda positif. AC juga tidak digunakan karena satu siklusnya lagi ada yang negatif. Kenapa tidak diinginkan DC elektroda negatif? Karena nanti panasnya sepertiga cuma ada di elektrodanya sehingga susah melelehkan si melelehkan si filler metalnya, ya. Jadi tidak digunakan itu. Jadi perbedaannya penggunaan arusnya, kalau pada TIG welding umumnya justru DC elektroda negatif walaupun dia tidak bisa melakukan cleaning action. Tapi kalau untuk bisa menghasilkan cleaning action dia pakainya AC. Ya, jadi AC lebih banyak lah sebetulnya ya. Terus kemudian kalau di MIG welding justru AC tidak digunakan, ya, digunakannya elektroda positif. Justru ya elektroda positif supaya 2/3 panas ada di kawat las. Ini bentuk torchnya lebih ini ya lebih atau berbeda lah dengan tadi tungsten TIG welding, dia tidak ada pendingin. Jadi ada semacam nozzle gas dan juga alat pengontrol atau straightening dari kawatnya. Kawatnya kan harus betul-betul tidak boleh ada debu dan sebagainya karena akan merubah besar arus. Nah, di dalam TIG welding itu tidak dipentingkan berapa keluarnya si tungstennya dari torch, tapi kalau pada GMAW itu penting dikontrol berapa panjang kawat las yang keluar dari nozzle-nya, ya. Nah, itu disebut sebagai electrode extension atau sering disebut juga sebagai stick out. Ya, electrode extension atau stick out. Jadi ini panjang elektroda yang keluar dari nozzle. Ya, ini. Ya. Kan Anda nggak bisa sembarangan, oh kalau gitu saya kasih pendek-pendek aja. Nggak bisa juga, ya. Ada standarnya. Tentu ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Dengan Anda menaikkan, ya, elektrodanya ini bisa sampai di sini. Malah justru kalau terlalu panjang malah penetrasinya dangkal. Karena apa? Karena overheating di sininya. Terlalu panas di sini sehingga di ujungnya ini kehabisan energi. Kan busur listrik energi panas itu sering ada 3 kemungkinan terhilang atau hilang karena konveksi, radiasi, ya. Karena di sini kan umumnya ada radiasi walaupun konduksinya ya ada di kawat. Mungkin kawat lasnya kalau terlalu panjang ya panasnya bisa sampai ke dalam ditransfer ke sini kan. Jadi mubazir panas yang diberikan ke kawat las itu. Ya, jadi kita harus kontrol ada di standarnya berapa ininya. Nah, itu umumnya bervariasi antara 1/8 sampai 1/4 inch. Ya, itu stick out umumnya ya. Nah, kenapa dibutuhkan pengontrolan stick out ini atau electrode extension? Karena dia menentukan area di mana preheating of filler wires occur. Jadi supaya efektif cair logam, dia harus ada pemanasan si elektroda di ujung ini. Tapi jangan terlalu panjang, nanti terlalu banyak energi yang dibutuhkan untuk manaskannya dia. Ya, akhirnya panasnya karena konduksi kemana-mana ya. Terus kemudian mengontrol, nah ini burn off rate-nya. Jadi kecepatan melelehnya, ya itu menentukan. Artinya kalau Anda makin tinggi, kecepatan lelehnya rendah, ke dalam kecepatan lelehnya mungkin terlalu cepat sehingga ujung sini bisa juga atau spatter ke ujung ini ya, sehingga nempel di situ dia, malah dia tidak efektif. Jadi dengan menaikkan extension length tadi, preheating of wire increases and current reduce with in turn decrease amount of penetration into work. Nah ini tadi yang saya bilang nggak boleh terlalu panjang ya. Oke. Nah, seperti apa kita mengontrol arus daripada mesin
ini. Jadi kalau masih ingat di SMAW itu kita membutuhkan mesin yang constant current. Kenapa constant current? Karena kita menginginkan setiap perubahan si weldernya karena mengantuk atau lelah dan sebagainya itu menyebabkan panjang busur listriknya berubah-ubah cukup signifikan, ya. Misalnya dari 20 volt menjadi 28 volt dan sebagainya, ya bisa 15 volt terus turun naik ya dia. Nah, karena dia turun naik, maka mesinnya yang mengatur perubahan arusnya. Nah, perubahan arusnya itu mengkompensasi perubahan voltage, tapi arus yang berubahnya besarnya tidak terlalu tinggi. Ada perbedaan, tapi masih ditolerir dalam toleransi. Nah, ini sebaliknya. Kalau pada proses GMAW ini, karena Anda menginput si filler metalnya itu dengan roller itu, maka kecepatan feedingnya itu menentukan besar arus yang diberikan. Nah, biasanya ya sering terjadi kontaminasi debu atau apa yang menyebabkan si kawat tersendat-sendat jalannya, atau mungkin kawatnya agak sedikit bengkok, dan ya namanya permukaan suatu material kan nggak pernah rata 100%. Nah, setiap perubahan feeding rate itu pasti voltasenya berubah. Nah, supaya perubahan voltasenya tidak terlalu besar menyebabkan lebar weldnya terpengaruh, maka dibutuhkan mesin yang mengatur. Jadi mesin yang mengatur berapapun arus yang berubah, voltase tidak banyak berubah. Seperti gambar ini, ya. Jadi voltasenya berubahnya kecil ini. Ya, berubahnya kecil. Ya, walaupun arusnya besar, perubahannya seperti ini. Ini perubahan arus seperti ini, ya. Nah, tentu ini semua juga ditentukan oleh jarak ini. Ini perbedaan untuk stabilitas. Jadi ini stable condition kalau jarak dari ujung sini sampai benda kerja 19 mm. Terus ini jaraknya L misalnya. Berarti si stick out-nya itu 19 dikurang L. Ya. Nah, kemudian ini dinaikkan L-nya. Ya. L-nya dinaikkan, berarti kan di sini menjadi 25. Nah, itu karena voltase kan, ini pasti voltase berbeda kan. Nah, itu di gun positionnya itu, ini L aksen ini, ya, dirubah kembali menjadi L lagi, itu si mesin yang akan mengatur. Jadi turun naiknya si elektrodanya ini turun naiknya itu yang mengatur si mesin. Ya. Jadi gun positionnya berubah. Ya. Kalau ini kan kita manual nih settingnya. Nah, itu sebetulnya yang ngatur si mesinnya. Beda dengan kalau mengelas yang SMAW. Ketinggian elektrodanya dari benda kerja itu berubah-ubah, turun naik, tapi mesinnya yang mengatur supaya aklengnya ini tetap. Jadi aklengnya tetap. Bukan akleng, sorry, arusnya tetap. Supaya burning si elektrodanya itu tetap sesuai dengan apa yang dirancang. Ini karakternya kalau mau lebih ini constant voltage jadinya ya. Jadi constant voltage. SMAW current constant current. Ya, jadi ampere yang berubah banyak seperti ini ya, selebar ini coba Anda lihat perubahan voltasenya tidak banyak ya. Oke, kemudian juga penggunaan shielding gas ya, penggunaan shielding gas itu juga mempengaruhi bentuk dari hasil lasan. Jadi kalau argon 100% ya seperti ini yang ya relatively baik lah ya. Tapi begitu Anda ingin lebih lebar lagi dan lebih dalam lagi sedikit atau relatif sama, ya Anda tambahkan helium sedikit ya. Walaupun ini sudah mulai merubah karakteristik dari mode transfernya ya. Nah, kalau Anda menggunakan helium 100% malah sputter. Ya.
Tapi kalau Anda menggunakan CO2 yang 100% juga malah sputternya juga tinggi sekali. Jadi jarang digunakan 100% CO2, jarang digunakan helium 100%. Ya, ini yang sering dipakai, atau CO2 dengan argon. Nah, ini argon dengan CO2 bisa dicampur. Argon dengan oksigen bahkan masih bisa juga, walaupun tidak sebagus yang ini. Ya, jadi karbon dioksida itu merupakan aktif gas ya, yang dipakai hanya untuk mengelas si baja karbon atau baja paduan rendah. Dia menghasilkan kecepatan las yang tinggi, penetrasinya dalam, ya. Terus kemudian juga, tapi kalau transfernya globular seperti ini aman. Tapi kalau dia yang lain bisa menyebabkan spattering, ya. Makanya untuk welding ferrous materials, ya, kalau kita menggunakan helium, maka dia spatter, ya ini ya. Kalau helium spatter. Nah, untuk menguranginya ditambahkan kalau argon 100% undercutting ya, bisa juga ini 100% bisa cutting ya. Nah, ditambahkan 3% oksigen kecil aja ya, atau CO2 9% kepada argon, itu mereduksi problem sputter ini tadi ya. Oke, itu kombinasi penggunaan itu juga ada di dalam standar penggunaan gas dengan material yang bilas. Intinya mixture itu bisa digunakan, bukan tujuannya untuk mengurangi cost-nya, kecuali tadi kalau mengelasi baja karbon bisa menggunakan CO2 100% karena murah ya. Tapi secara umum bukan dilihat dari murahnya, tapi dilihat dari kestabilan busur dan juga menghindari sputter dan menghasilkan welding speed yang lebih tinggi atau menghasilkan lasan yang lebih dalam. Nah, itu semuanya ada di dalam tabel atau daftar tentang komposisi berbagai komposisi penggunaan shielding gas. Nah, yang berikut ini yang penting untuk dikuasai atau diketahui terkait dengan GMAW atau MIG adalah mode bagaimana si logam cair tadi menetes. Ya, jadi namanya modes of metal transfer. Ya, di sini saya menjelaskan 3 basic transfer modes, walaupun ada yang menyatakan 4 ya, tapi sebetulnya yang keempat itu modifikasi dari yang ketiga ya. Jadi sebetulnya 3 secara basic ya sebagai dasar. Yang pertama ya, kalau Anda menggunakan arus yang relatifly kecil, voltase relatifly besar, maka dia akan menghasilkan globular transfer. Jadi seperti bola-bola yang diameternya ini minimal ya, diameternya sama dengan diameter elektroda, walaupun umumnya lebih besar dari diameter elektroda. Ini netes-netes ya, langsung masuk ke deposit. Nah, itu namanya globular transfer. Jadi discrete ya, discrete metal drops yang sangat mendekati atau larger than the electrode diameter. Ya, travel across the arc gap ya, the arc gap, terus kemudian mengisi si weld pool yang disiapkan. Nah, biasanya si globular transfer ini tidak smooth ya, tidak smooth dan kemudian punya problem sputter. Ya, karena tetes-tetes ini kan bisa saja kalau arusnya tidak stabil, busur listriknya dia kesembur ya, bisa mental kemana-mana ya. Nah, itu bagaimana terciptanya ya, low welding current. Nah, ini umumnya current yang digunakan tidak terlalu tinggi ya, relatif ya, artinya tetap tinggi cuman tidak terlalu tinggi. Terus kemudian dia tidak berpengaruh oleh shielding gas yang digunakan. Ya. Di sini gambarnya kalau yang A ini menggunakan arus 180 ampere, voltase 29. Kalau yang spray transfer sama voltasenya tapi arusnya lebih tinggi. Ya, 320 ampere.
Nah, itu yang globular. Sekarang yang transferan. Maaf. Ya, baik. Yang spray transfer, jadi yang spray transfer ini, ya udah biarin lah suara saya begitu ya. Spray transfer itu itu diberikan arus yang di atas critical current yang dibutuhkan untuk si globular tadi. Jadi begitu globular, Anda naikkan lagi arusnya, itu berarti dia akan berubah menjadi spray. Ya. Kalau short circuiting itu dia nempel si elektrodanya itu nempel dengan si benda kerja, jadi dia nempel di sini. Nah ini padelnya nempel ya. Nah itu short circuiting. Nah ada lagi yang keempat itu sebetulnya memodifikasi ini menjadi impulse. Jadi arusnya ditinggikan, turunkan, tinggikan, rendahkan gitu impulse. Ya. Nah, mungkin lebih mudah lagi kalau kita melihat diagram ini. Jadi kita mempunyai diagram amperes volts ya untuk GMAW. Jadi kalau ke sini arus ya, ke atas itu voltase ya, maka globular itu ada di senternya. Ya, tadi relatively tidak terlalu tinggi karena kalau tinggi sekali ya spray dia. Nah, kalau short circuiting ya harusnya rendah, voltasenya juga rendah. Itu short circuiting. Nah, kalau di sini arus rendah voltase tinggi, Anda nggak boleh dipakai karena akan tidak stabil busurnya. Atau Anda ingin ya udah kalau gitu kita kasih current yang tinggi, kemudian voltase juga tinggi, dua-duanya tinggi, ya itu ada maksimumnya, dia akan kehilangan kemungkinan terbentuknya busur. Nah ini sama lah sebetulnya, ini diagramnya dibedakan seperti ini diagramnya seperti huruf Y ini ya. Oke, nah daerah globular di sini. Spray transfer di sini. Nah, itu di sini ada lagi terminologi ya, deep transfer ya. Itu tadi sebetulnya short circuiting itu di sini ya dia ya. Bisa juga terserah Anda pakai nanti dari daftar yang mana, tapi memang umumnya bisa menggunakan grafik yang ini, bisa juga yang ini lah. Sama aja ya. Artinya kalau saya lebih memudahkan yang ini karena ini simple ya. Anda cukup tengah-tengah dia voltase medium, current tinggi, voltase tinggi, current rendah, voltase rendah. Itu lebih mudah mengeneralisir dibandingkan diagram yang bawah ini itu tidak memberikan ini kepastian ya, tapi itu berdasarkan berdasarkan empiris. Oke, kalau mau jelasnya bisa lihat di video ini. Subscribers, as you will observe and learn, please note that each video takes so much time and efforts for the preparation. Each of our training videos is custom prepared to provide you best learning based on theory and practical approach. We have so much to offer via these free videos, so please subscribe to our channel. Ya, sebelum dilanjutkan, nah di sini dia menjelaskan ada 4 ya, globular, spray, short circuiting transfer, dan modifikasi dari short circuiting transfer namanya pulse transfer ya. You haven't subscribed yet. Thank you again. Keep learning and sharing. Today's topic is modes of metal transfer in gas metal arc welding or MIG or mag welding. After completing this lesson, you will be able to 1. What are the different modes of metal transfer in GMAW? 2. What is globular transfer mode?
3. What is pulse transfer mode? 4. What is short circuit transfer mode? 5. What is pulse transfer mode? 6. What are the advantages and limitations of different metal transfer mode in gas metal arc welding? In GMW there are 4 modes of metal transfer as shown here. Let us understand each mode, see how it works, and its advantages and limitations. First is globular transfer. In globular transfer happens by gravity or short circuit. It requires CO2 shielding. In these modes, drops are larger than electrode, hence severe spatter. We can use low voltage and bury arc to reduce spatter with the possibility to reduce spatters. This mode requires high current and voltage, so high distortion. Here welding current and wire speed are increased above maximum for short arc. In this, speeds of up to 110 mm s, 250 in mean is achieved. Globular transfer mode droplets of metal have a greater diameter than the wire being used. Due to bigger droplets, spatter present in this process. It can only be used on ferrous metals. Welding is most effectively done in the flat position when using globular transfer, and hence restrict this mode mostly for flat position welding applications. Let's see this video and understand how the transfer happens. Ya, ini yang globular ya. Nah, itu netes lagi. Ya, oke. Next mode of transfer in today's discussion is short circuit transfer. This mode is also called dip transfer mode. 1. This mode requires welding voltage less than 24 and current less than 200 ampere. 2. Here droplet stays attached and touches pool causing short circuit. 3. In this mode, current rises very quickly giving energy to pinch off droplet violently. 4. This mode similar to blowing a fuse, and hence causes lot of spatters. 5. In this mode, droplet detaches, arc re-establishes and current falls. 6. In this mode, cycle occurs up to 200 times per second. Below are the advantages of short circuit mode. 1. Here low energy allows welding in all positions. 2. This mode is good for root runs and single-sided welds. 3. This mode is good for welding thin material. Below are the disadvantages of this mode. 1. This mode is prone to lack of fusion. 2. This mode may not be allowed for high integrity applications. 3. It tends to give spatter. See this video and understand how the transfer happens. Nah, ini touch the weld pool ini. Ya, oke. Sekarang yang spray. Let's see this video and understand how the transfer happens. Now let us understand the spray transfer mode. When current and voltage are raised together, then higher energy is available for fusion, typically more than 25 volts and more than 250 ampere. This causes a fine droplets of weld metal to be sprayed from the tip of the wire into the weld pool. This mode gives 1. Continuous transfer of metal. 2. High voltage long arc. 3. High heat input. 4. Fluid weld pool. 5. High deposition. 6. No spatter. Transfer mode advantages are 1. High energy gives good fusion. 2. High rates of weld metal deposition are given. 3. These characteristics make it suitable for welding thicker joints. 4. No spatters. 5. Good for thick plates welding. Transfer mode disadvantages are: it cannot be used for positional welding. High heat input, thus high distortion. Not suitable for sheet metal welding.
Let's see this video and understand how the transfer happens. Ya, ini spray ya mirip-mirip sama ini tapi dia lebih halus ya diameternya. Nah, ini yang keempat. Let us now learn our next metal transfer mode, that is pulse transfer mode. Pulse transfer mode is a variation of the spray transfer mode. It uses a pulsing current to melt the filler wire and allow one small molten triplet to fall with each pulse. The pulse provides a stable arc and no spatter, since no short-circuiting takes place. Here, the smaller weld pool gives the variation greater versatility, making it possible to weld in all positions. Here maximum travel speed 85 mm s or 200 in mean. This mode required shielding gas, primarily argon with a low carbon dioxide concentration. It requires a special power source capable of providing current pulses with a frequency between 30 and 400 pulses per second. It requires lower heat input and can be used to weld thin workpieces, as well as non-ferrous materials. Advantages of pulse transfer mode are: 1. Good fusion. 2. Small weld pool allows all position welding. 3. Low heat input process. 4. Less distortion. Disadvantages of pulse transfer mode are: 1. More complex and expensive power source. 2. Difficult to set parameters. 3. But Synergic easy to set. Manufacturer provides programs to suit wire type, dia, and type of gas. 4. Costly welding power machine power source. Make sure to subscribe to the Material Welding channel right now. Just click on the subscribe button below the video. Nah, ini dia prosesnya. Jadi dia seperti kayak tinggi, rendah, on off gitu ya. Modifikasi dari spray transfer ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kawat las yang digunakan untuk GMAW, dikasih kode ada E elektroda, R itu rod ya. Kalau dia bukan rod dikasih kode lain ya. Kemudian 70 ini kekuatannya, dan S itu dalam kondisi solid, artinya tidak ada flux, tidak ada apa ya dalamnya. Dan X ini chemistry-nya. Nah, ini kira-kira di AWS-nya seperti ini. Ya, bisa dilihat di buku standar AWS tentang kawat las untuk GMAW. Nah, diameter elektroda yang digunakan tentunya itu berpengaruh kepada weld bit yang dihasilkan. Kalau Anda ingin menghasilkan weld bit lebih besar, pasti diameter kawatnya lebih besar. Atau Anda ingin menghasilkan penetrasi yang lebih dalam, ya tentu kawat lasnya lebih besar, ya, untuk menghasilkan penetrasi yang lebih dalam atau speed dari welding. Nah, aturan secara umumnya untuk arus yang sama, ya, busur listrik menjadi lebih berpenetrasi dengan dengan menurunnya diameter. Artinya gini, Anda menggunakan arus katakanlah 200 ampere, diameternya 1,6 mm dengan diameter 1,2. Pasti lebih cepat lelehnya yang 1,2. Ya, itu general rule-nya. Jadi kecepatan itu tadi burn off-nya. Jadi cairnya si logam. Makanya untuk current yang sama, busurnya yang tercipta lebih berpenetrasi seiring dengan menurunnya diameter. Ya. Ya tentu ini perbandingannya ya arusnya juga tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah ya. Itu umum lah itu ya. Dicari yang optimal. Terus filler wires yang digunakan umumnya yang mempunyai komposisi yang sama dengan material yang dilas.
Kemudian welding positionnya tadi sudah dijelaskan, tergantung dari transfer mode yang digunakan ya. Kapan dia bisa untuk semua arah atau hanya untuk yang arah-arah tertentu saja. Ya, oke. Jadi small diameters recommended untuk yang vertikal dan yang overhead position. Nah, di sini polaritasnya yang tadi perlu dibandingkan dengan TIC. Jadi DC elektroda positif yang menghasilkan hasil yang baik, ya. Jadi kalau kita lihat di sini elektroda positif, ya, ini elektrodanya positif, ini elektrodanya negatif. Jadi yang kiri ini DC EN, yang di sini DC EP, ya. Hasilnya lebih baik ya dibandingkan dengan yang ini. Makanya untuk mic sering dipakainya ini. Jadi untuk mic ini lebih umum ya. DC elektroda positif. DC EN juga bisa dipakai tapi sangat terbatas ya. Terus kemudian AC ini jarang digunakan. Ya. Nah, typical defect-nya di sini tidak ada tungsten ya, tapi yang lain sama. Ya, biasanya lack of fusion ya, karena arus yang terlalu rendah tadi atau mode transfernya yang tidak cepat, porositas shielding gasnya tidak berjalan dengan baik. Terus kemudian karena pembekuannya itu bisa menggunakan arus yang besar, maka bisa saja terjadi retak pembekuan di situ ya, karena terlalu cepat proses pembekuannya. Terus kemudian interrun cleaning itu bisa juga ya, atau ini perubahan yang kalau mesin lasnya itu tidak mampu mengatasi perubahan feedernya tadi yang menyebabkan voltasenya turun naiknya terlalu drastis, ini bisa juga menyebabkan hasil lasannya tidak sempurna. Ya, itu tipikal ya, jadi tidak selalu ada cacat seperti itu, tipikal aja. Ya. Jadi intinya kalau semua parameternya benar, cacat seperti ini tidak terjadi. Ya. Oke, keunggulannya untuk GMAW tapi dibandingkan dengan GTAW dia lebih bersih. Ya. Kalau menggunakan inner tentunya. Sama dia, di GTAW sama GMAW kalau dia menggunakan inert ya, dia menghasilkan yang sangat clean. Ya. Itu dibandingkan mana very clean itu dibandingkan dengan SMAW ya. Tapi kalau untuk GMAW dia pasti lebih tinggi deposition rate-nya ya, karena arusnya bisa lebih tinggi daripada GTAW karena di GTAW dia tidak berani memberikan energi busur yang tinggi-tinggi karena takut tungstennya mengkontaminasi well pool. Ya, kelemahannya GMAW guns-nya ini lebih besar ya, lebih besar sehingga untuk manual agak menyebabkan agak kesulitan bagi si weldernya dibanding dengan TIC itu lebih ringan, jauh lebih ringan. Ya, kenapa si ini lebih berat ya karena dia ada kawat las yang mengalir di situ ya, mengalirnya juga secara otomatis, ya itu kan bisa menggetarkan tangan kita dengan wire yang apalagi kalau Anda menggunakan diameternya yang 2 mili, 2,5 bahkan sampai 3,2 mm. Tapi kalau TIC kan kawat lasnya dipegang satu tangan yang kiri, torchnya tangan kanan. Sehingga Anda bisa menyimbangkan beratnya itu. Tapi kalau pada mic, Anda cuma satu tangan aja, yang kanan aja, yang megang torchnya, termasuk kawat lasnya di situ. Jadi dia lebih berat ya. Oke, itu tentang weldingnya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan materi yang karena minggu lalu kita pelajari tentang oxyacetylene cutting ya. Jadi ini juga saya berikan tambahan. Jadi
cutting metode itu atau metode pemotongan material itu karena di industri perkapalan pasti banyak benda-benda plat-plat yang tebal mesti dipotong ya untuk menyiapkan komponen-komponen di dalam kapal itu ya. Jadi bisa menggunakan mekanik, ini yang Anda kuasai lah, anak teknik mesin ini paling jago di sini ya, di permesinan. Ya, dia bisa pakai drill, punch, shear, milling dan sebagainya lah ini ya prosesnya ya. Saya nggak begitu menguasai tentang machining proses ya. Nah, kemarin minggu lalu kita belajar dengan chemical ya. Chemical ya, yang minggu lalu itu kita chemical oxidasi fulen. Nah, hari ini kita pelajari yang plasma. Plasma juga bisa digunakan untuk motong ya. Juga untuk motong. Nah, seperti apa plasma? Nah, ini kalau Anda masih ingat minggu kedua kalau nggak salah kita kasih kuliah tentang arc busur listrik. Nah, itu solid kalau dipanaskan menjadi cair, dipanaskan lagi menjadi gas, terionisasi, terus menjadi plasma. Ya, kira-kira itu ya. Jadi plasma adalah gas yang terionisasi, menghasilkan temperatur sampai 17.000 derajat Fahrenheit. Ya. Jadi gas itu conduct electricity. Nah ini kenapa plasma itu menjadi tinggi temperaturnya? Karena tadi TIG welding seperti ini ya. Saya ulang lagi ini TIG welding seperti ini, yang gambar kiri ini TIG welding. Tapi kalau pada plasma ini dinaikkan si tungstennya ya, si tungsten dinaikkan sehingga seperti ini busurnya ya. Jadi itu sangat konstrik dan tajam ya. Nah, kalau kita lihat sistem dari plasma arc cutting ini, dia punya ya bisa kalau yang murah ya ini ya, air compressor ya, ada udara sama ya, kita butuh jet. Jadi udara yang disemprotkan berbentuk jet itu yang akan melakukan pemotongan. Ini ada power supply-nya. Nah, disinilah letak torch-nya. Torch-nya ini yang mempengaruhi ada gas yang kita ionisasi dan membentuk plasma, itulah yang akan dipotong ke sini dan sambil disembur juga. Jadi ada dua fungsinya. Ya, yang pertama gas itu terionisasi untuk menghasilkan busur plasma tadi. Ada gas lagi yang untuk melindungi atau gas melindungi terhadap oksidasi ya. Yang luarnya atau ya begitulah kira-kira ya. Tapi di sinilah yang akan menggunakan ini tekanan. Jadi dia disemprotkan dengan gas. Sehingga material yang dipanaskan di sini teroksidasi terus disembur. Ya. Jadi ada gas dua. Pertama ada plasma yang digunakan untuk cutting. Namanya plasma cutting gas. Terus ada gas yang digunakan untuk ini. Secondary gas itu untuk pelindungan. Ya. Jadi selecting the proper gas untuk material ya yang digunakan untuk cutting. Ya, ini akan menghasilkan kualitas cuttingnya berdasarkan gas yang digunakan. Jadi plasma gas juga disebut sebagai cutting gas. Ya, di sini. This is the gas that is ionized, jadi ionisasi in the plasma process and exits through the nozzle of orifice di sini. Ya. Jadi tadi yang tajam sekali ya keluarnya ya. Nah, contoh dari plasma gas yang untuk cutting ini bisa udara, bisa oksigen, bisa nitrogen, atau bisa argon dicampur dengan hidrogen. Ya. Nah, kalau gas yang satunya lagi, yang warna biru di sini, ya, itu disebutnya sebagai the shield is the secondary gas, jadi shielding. Ya, kalau yang tadi cutting gas, di sini shielded gas. Jadi untuk melindungi supaya material yang sebelahnya ini tidak teroksidasi. Karena kan panas nih tengah-tengah sini. Kalau tidak dilindungi ya dia akan teroksidasi di sini ya. Bahkan nanti kalau dia terlalu teroksidasi di sini, malah pemotongannya bisa melebar ke ini. Jadi curve-nya akan menjadi lebar. Jadi shield is the secondary gas in the plasma process. It surrounds the arc and is used to help constrict the arc and cool touch. It creates and protects the cutting environment which among other things affect the edge quality. Ya, jadi melindungi supaya tidak
memotong kemana-mana, ya. Karena prinsipnya dari pemotongan ini kan materialnya sengaja dipanaskan, teroksidasi, dia oxide metalnya tadi, metal oxide-nya disembur dengan jet dan dia terpisah dari induknya. Ya, ini peralatan yang lengkapnya ya, saya tidak ingin detail ke situlah. Nah, ini kebutuhannya, jadi perlu temperatur yang tinggi untuk melelehkan, terus highly focus ya, supaya curve-nya tidak lebar. Ini kan curve-nya relatif jauh lebih bagus daripada yang OAF. Ya, to make a narrow curve. Jadi narrow curve itu dibentuk karena tadi narrow curve ya, di sini narrow curve ya, dibentuk karena adanya panas yang atau busur yang fokus ya. Terus kemudian dibutuhkan juga high velocity gas stream untuk meniup atau menyembur logam yang cair tadi yang berbentuk metal oxide tadi dari curve-nya. Jadi ini hasil semburan dari gas jet yang kita semburkan. Ini dross kalau Anda menggunakan high speed dengan low speed ya. Nah, ini proses yang sebenarnya seperti ini ya. Jadi ini jetnya, ini gasnya tadi untuk pelindung ya. Jadi proses cutting terjadi karena temperatur yang diciptakan tinggi ya, terus kemudian ada gas velocity yang berupa jet ya, disembur. Ini tekanannya selain diionisasi di sini, dia gas juga ada disemburkan ya. Terus kemudian heat tadi mencairkan metal dan gas jet tadi meremove molten metal tadi ya. Oke, itu kuliah kita hari ini. Ini adalah gas selection-nya untuk material yang dipotong. Ya, ini sekedar data aja. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya nanti kumpulkan tugasnya itu. Anda bisa saja mau ditulis tangan, mau diketik, dan sebagainya, itu pilihan Anda. Tapi yang jelas, yang mudah dibaca gitu ya. Jangan sampai ada dari kalian yang tulisannya jelek. Ya bukan, mohon maaf ya, bukannya ini ya udah kebiasaan dari SD-nya tulisannya jelek sekali, sehingga saya bacanya nyureng-nyureng dan agak susah gitu ya. Sehingga sering tidak objektif memberi penilaiannya. Karena ya kalau nggak terbaca lagi ya saya nggak tahu apa nih maksudnya, kira-kira gitu. Ya, begitu juga nanti kalau ujian dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang berikutnya saya merencanakan ada kuis. Ya, kuisnya multiple choice. Ya pastinya nggak sekarang. Itu kemungkinan minggu depan. Ya, kalau nggak bisa minggu depan, minggunya lagi. Nanti saya kasih tahu lewat WA group ya. Kapan mites itu, bukan mites apa? Kapan kuis itu akan diberikan. Tapi intinya materinya itu mulai dari awal kuliah ya sampai hari ini. Ya. Yang minggu depan kalau misal tidak ada kuis, ada kuliahnya, ya itu berarti tidak masuk kategori yang dikuiskan. Karena saya akan membuat dalam bentuk multiple choice, tentu saya harus mempelajari bagaimana membuat multiple choice kuis di dalam MAS ini. Nanti menggunakannya MAS. Ya. Itu kira-kira rencana ini. Kita akan 7 kali kuliah baru mites, berarti ini keempat. Kita masih ada 2 kali kuliah lagi ya. Berarti minggu depan mites, minggu depan kuis. Kalau tidak, minggu depannya lagi yang terakhir sebelum mites. Kuis ini bagian dari penilaian akhir. Ya, seperti yang dijelaskan di awal kuliah, ada penilaian dari tugas, ada dari mites, ada dari kuis, plus nanti ada project kalau nggak salah ya. Project itu diberikan, dibagi grup, tentu dari 60-an orang ini, mungkin dibagi atas 5555, ya nanti Prof. Aryo lah yang mengatur semuanya, karena tentu projectnya ini terkait dengan
dunia perkapalan ya. Saya kurang begitu menguasai tentang fabrikasi kapal. Nah, nanti kita minta bantuan dari dosen-dosen teknik mesin yang memang sudah terbiasa merancang kapal. Ya, itu informasi yang bisa saya berikan. Nanti jangan khawatir, saya tidak akan memberikan kuis secara dadakan ya. Pasti akan saya informasikan kalau pertanyaannya sudah final saya buat. Kalau sekarang belum saya berani janji, karena bisa aja buat soalnya itu 3 hari, 4 hari ya. Saya belum tahu berapa lamanya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya, izin nanya Pak tentang kuisnya. Tadi kan katanya kuisnya PG ya Pak. Itu apa? ngerjain Apa? kuisnya pilihan ganda. Oh iya, Tadi, multiple choice ya. Nah itu kuisnya kayak lewat form gitu atau gimana Pak kira-kira? Ya di emas ada langsung, di Oh, emas di bisa, emas. di emas itu bisa langsung dijawab. Oke Pak. Jadi soalnya ada di emas, dimasukkan, nanti mahasiswa membukanya. Jadi kuisnya itu udah disiapkan, dikasih nanti passwordnya untuk membuka. Nah, attempt-nya dikasih tahu sekali aja attempt-nya, kemudian bisa langsung melihat nilainya. Hari itu juga, jam itu juga setelah selesai Anda bisa tahu berapa skor yang Anda peroleh. Itu. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya, dan materinya nggak jauh dari yang ada. Memang jangan terlalu buru-buru menjawab, dipikirkan. Bisa aja satu jawaban itu mirip-mirip ya dengan yang namanya juga multiple choice ya. Kalau tidak teliti ya tentu bisa mudah sekali salah. Tapi tidak ada sistem minus ya. Jadi kalau jawab betul ya dapat skor, kalau nggak betul ya tidak dapat skor, kira-kira gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, usahakan baiklah karena multiple choice ini memudahkan Anda untuk meraih nilai terbaik. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau tanya Pak. Ya, silahkan. Tadi kalau nggak salah tadi Bapak nyinggung tentang project ya? Iya. Itu kalau ngapain ya Pak dan kapan terus? Nah itu project itu tentunya setelah ada kuliah terkait setelah MITES itu kan ada ya. Kalau Anda lihat di materi emas itu perancangan di situ ada ya. Nah setelah itulah mungkin pas setelah MITES dikasih ininya. Saya serahkannya ke Prof Aryo itulah. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih cepat ya coba Anda kontak Prof Aryo ya karena saya tidak mampu menciptakan proyek buat kalian karena saya tidak menguasai masalah perkapalan. Gitu kira-kira. Ya, kan ada itunya, keinginan yang merancang ininya BRP dari ini itu menginginkan ada proyek dan nilainya tinggi itu kalau nggak salah 30% ya kalau nggak salah. Nah, itu kan harus proper ya. Jadi mungkin harus disiapkan kalau ini mahasiswanya kalau nggak salah 61 per 62 ya. Kalau dibagi 5 berarti ada 12 grup. Nah, pasti ada 12 proyek ya. Nggak mungkin proyeknya sama ya. Setiap grup proyeknya beda. Tapi kaitannya dengan merancang ya. Mungkin ada ngitung kekuatannya lah, ada apa gitu ya. Atau desainnya yang seperti apa. Ya, bagian kapal kan banyak sekali ya. Ribuan itu bagian-bagian kapal ya. Yang banyak menggunakan. Nah, bagaimana Anda itu waktu menanggapi pertama kali saya tugaskan untuk membuat 5 daftar bagian-bagian kapal yang dilas? Terus menggunakan metode apa? Terus kemudian materialnya apa? Nah itu mungkin awal dari project ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti bahan presentasinya akan saya upload ke Mas yang hari ini. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada,
saya sudahi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama.